kandungan penjelasan ayat berapa? Awala ya'lamuna ya. Tafsir Al-Baqarah 77. Setelah dari santriwan santriwati membaca, kita akan ulas isi kandungan tafsirnya. Ayat sebelumnya atau ayat 77 ini ya. Masih ada korelasi dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 76. Korelasi dalam bahasa tafsir namanya munasabah. Munasabah itu hubungan ayat dengan ayat atau hubungan surat dengan surat. Apakah ada kaitannya, apakah ada korelasinya? Itu disebut al-munasabah dalam tafsir. Penempatan surat-surat dalam Al-Quran itu ada munasabah. Umpamanya kenapa berdekatan antara surat Al-Lahab dengan surat An-Nasr. Kalau Al-Lahab berbicara tentang sosok Abu Jahal yang jahat, yang inkar, ya, yang menentang Allah. Sedang di surat An-Nasr Idaja sosok yang bersahaja seorang nabi, ya, pemberi kabar gembira, membawa kita kepada kebenaran. Ini dua sosok yang digambarkan dalam surat itu, yang sosok penentang Allah, sosok pertama penentang Allah, sedangkan Nabi Muhammad sosok penerima wahyu dari Allah. Nanti ada dua bentuk, ada orang yang dibawa kepada jalan Abu Jahal, ada orang yang dibawa kepada jalan Nabi. Nah, itu dua surat itu ditempatkan agar orang paham, di situ ada munasabahnya. Begitu juga penempatan di surat Al-Baqarah 77 dengan Al-Baqarah 76 masih ada kaitan. Yaitu kaitannya dengan munafik Yahudi. Munafik Yahudi ini tentu tujuannya cari aman. Ke sini bilang ini, ke sana bilang ini, ke sini bilang ini, ya ke sana bilangnya lain lagi. Artinya bermuka dua. Bermuka dua itu artinya dia cari aman. Oleh ini aman, oleh yang ini aman. Itu tujuannya. Tapi ingat, orang yang mencari aman di hadapan manusia belum tentu aman di hadapan Allah. Yastahpuna minan nas, banyak orang yang bersembunyi di hadapan manusia, ingin selamat di dunia, tetapi wala yastahpuna minallah, mereka tak bersembunyi di hadapan Allah, mereka tak bisa lepas di hadapan Allah nanti. Nah, orang munafik ini adalah mencari keamanan, melepaskan diri di dunia. Tidak ingin dihukum di dunia oleh manusia, tapi di hadapan Allah itu tak akan lepas. Nah, disitulah kemunafikannya di situ. Nah, disebutkan di dalam Al-Baqarah 77, awala ya'lamuna. Ini masih ada kaitan dengan ayat 76. Munasabahnya. Apakah mereka tidak tahu yang dimaksud orang-orang munafik Yahudi dalam ayat ini? Anallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, Allah tahu, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini kemunafikan itu kan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dengan berpura-pura beriman ketika bertemu dengan orang yang beriman, dan tetap mereka kafir ketika mereka kembali kepada orang-orang kafir. Maksudnya mencari aman
di hadapan manusia, tapi Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati mereka, yaitu kekufuran. Nah, di sini sangat jelas, annallaha ya'lamu ma yusirruna, sesungguhnya Allah Maha tahu atau Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Jadi boleh jadi kita tidak pernah tahu tentang hati seseorang, tapi Allah Maha tahu apa yang ada pada hati seseorang, kebusukannya atau kebaikannya. Terlebih wa ma yu'linun, apa yang mereka tampakkan. Terlebih yang disembunyikan Allah tahu, terlebih yang ditampakkan. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia yang lepas dari pengetahuan Allah semuanya. Makanya kita jadilah orang-orang yang benar-benar mukmin, di mana hatinya adalah qalbun salim, hatinya hati yang selamat, perbuatannya pun amalun salih, perbuatannya amal yang soleh. Jadi apabila hatinya itu bersih, selamat, amalannya soleh, itu mukmin. Dan itu disebutkan di awal Al-Baqarah, Muqaddimah Al-Baqarah, di ayat 1 ya, sampai ayat 20 itu. Itu berbicara tentang 3 bentuk manusia. Manusia mukminin, manusia yaitu kafirin, dan manusia munafikin. Nah, untuk berbicara manusia mukminin, Allah cukup dengan 5 ayat di awal Al-Baqarah. Untuk berbicara kafirin cukup dengan 2 ayat, karena kafirin ini adalah mereka yang benar-benar menampakkan kekafirannya karena situasi umat Islam dalam kondisi lemah begitu. Jadi mereka berani sekali. Tapi dikala umat Islam kuat, maka terjadilah kemunafikan karena mereka takut sama orang Islam, pura-pura Islam, pura-pura beriman padahal tidak. Dan itu diterangkan sampai 13 ayat. Karena di Muqaddimah Al-Baqarah, karena banyak sekali lukaliku munafik itu. Ya, karena banyaknya lukaliku munafik itu. Nah, di ayat ini dengan sangat jelas. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini kemunafikan ini. Dan apalagi apa yang mereka tampakkan dalam perbuatannya. Nah, kalau orang-orang yang beriman harus memiliki rasa ihsan, bahwa dirinya selalu diperhatikan Allah. Silahkan kamu memang tak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Tapi ketika kita bertindak dan berbuat, harus seolah-olah Allah sedang melihat kita, sehingga perbuatan kita terkontrol. Apa yang kita lakukan seolah-olah dilihat Allah supaya terkontrol. Gitu. Sekalipun secara hakiki kita tak dapat melihat Allah, tetap Allah melihat kita. Yang disebut dalam tarif ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalau kita sedang beribadah seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu sedang melihat Allah, bahwa Allah, saya melihat Allah, Allah melihat saya. Seolah-olah perbuatanmu benar-benar sedang diperhatikan Allah, dan Allah nampak di hadapan kamu, seolah-olah, bukan sebenarnya. Wa illam takun tarahu, dan kalau memang benar kamu tak melihat Allah, dalam arti dzahir tentu tidak melihatnya, tapi fa innallaha yara, sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Begitu juga ketika kita mau mengerjakan suatu perbuatan maksiat. Ketika kita akan melakukan, Allah tahu apa yang kita lihat dan Allah melihatnya. Lalu kita menarik diri untuk tidak berbuat perbuatan maksiat tadi karena Allah melihatnya. Jadi orang ihsan ini orang yang selalu dirinya melihat Allah. Dia terus melakukan kebaikan-kebaikan dan dia terus menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat karena Allah tahu. Karena walaupun kita bersembunyi di hadapan manusia, ketika kita melakukan satu perbuatan
keburukan, tapi Allah tahu apa yang kita perbuat. Banyak sekali orang-orang yang mencari aman di hadapan manusia, tapi tak aman di hadapan Allah. Banyak koruptor-koruptor umpamanya. Pasti dia cari ke sana kemari agar hakim paling tidak meringankan. Kalau tidak membebaskan, meringankan. Umpamanya hukumannya harusnya 20 tahun, bisa ringan 5 tahun. Dengan menyogok hakim. Apa tujuannya? Dia mencari keamanan di hadapan manusia. Tapi tak aman di sisi Allah. Bahkan ada koruptor yang malingnya 300 triliun hanya dihukum 6 tahun setengah. Maka netizen mengajukan, saya mau dihukum 1 tahun. Mau dihukum 6 tahun, bahkan 7 tahun. Saya tidak minta 300 triliun, saya hanya minta 1 triliun. Paham ya? Maksudnya ini ngaledek. Masa 300 triliun hanya 6 tahun setengah, denda 1 miliar. Orang berbondong-bondong ingin dihukum walaupun 7 tahun. Tidak minta 300 triliun, cukup meminta 1 triliun. Ini mengapa dipinta? Saking ringannya hukum. Gak ada jaraknya di kita ini. Kalau di Cina 21 miliar itu bisa dihukum mati. Di kita 300 triliun. Ini nampak-nampak saja. Ada yang lucu. Katanya mereka ada di lapas dihukum. Tapi mereka sedang jalan-jalan di Singapura. Sedang makan-makan. Kemana? Inilah permainan-permainan yang di hadapan manusia seperti itu. Tapi ingat di sisi Allah, Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Dengan demikian di Al-Baqarah 77 ini tentu ada kaitan dengan seluruh tindakan perbuatan manusia. Ibrah bagi kita semua, sebuah pembelajaran terutama berkaitan dengan kehidupan kita dengan yang lain. Maka berbuatlah sesuai aturan-aturan Allah. Dan tak boleh kita langgar hukum Allah. Kita akan sempit dalam hidup itu. Apabila kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Makanya Allah menyebut, Quran menyebut, hadis menyebut bahwa dosa itu kan penyebutannya dengan 3 sebutan. 1 danbun, 2 ismun, 3 jarmun. Nah, dosa-dosa ini disebut istilah danbun. Danbun itu yang berarti ekor, buntut atau ujung. Karena setiap perbuatan apa yang kita perbuat tentu ada ujungnya, ada akhirnya yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terlebih perbuatan dosa, beratnya bukan main. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, seluruh dosa masuk neraka. Hati-hati. Ya, kita meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita semua. Terutama ketika kita akan sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan, maka jadikan momentum untuk pengampunan dosa dengan kita beribadah dengan baik di hadapan Allah. Yang kedua, dosa pun kan kita sebut dengan ismun. Ismun itu kan artinya maha kafi sadrika, membuat sempit dada kita. Dengan dosa itu dada kita sempit. Gitu. Wa karita ayyutoli alaihin nas, dan kita juga dengan perbuatan dosa tidak mau dikata orang lain. Itu dosa. Maka dengan berbuat dosa dunia jadi sempit kan. Lamun dunia sempit, ya hati sempit, dunia sempit. Idza dzaqal qalbu dzaqatil ardu. Apabila hati sempit, dunia sempit. Wa idza sarahal qalbu syarahatil ardu. Bila hati lapang maka dunia pun ikut luas, ikut lapang. Jangan sekali-kali upayakan untuk tidak melakukan perbuatan dosa karena itu membuat sempit diri kita. Dan yang ketiga, dosa itu jarmun. Jarmun itu artinya bekas, membekas. Jadi setiap orang ketika mencalonkan umpamanya anggota DPR tiba-tiba diusik-usik kembali perilaku-perilaku yang telah ia lakukan. Umpamanya pernah mabuk, pernah apa gitu. Itu dia diikut-ikut lagi gitu.
kalau dia mencalonkan. Kenapa? Karena itu ada bekas-bekas yang telah ia lakukan dan itu diungkap kembali ketika orang itu punya kepentingan umpamanya mencalonkan. Maka itu dosa sebetulnya, berbekas jarmun. Oleh karena itu kita berharap semuanya dengan ayat ini bukan sekedar dibaca, tapi ayat dipahami dengan baik dan mari kita amalkan dengan memahami ayat ini agar kita tak terjerumus seperti orang-orang munafik, hanya cari aman di hadapan manusia tapi tak aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita perbuat Allah Maha tahu. Mari jadikan ihsan yang ada pada diri kita semua bahwa selamanya Allah itu muraqabah, selalu mengintai, mengikuti kita. Maka dimanapun ketika kita berbuat dan bertindak, insya Allah kalau ada yang mengintai kita akan berhati-hati ketika kita melakukan suatu perbuatan. Paham Tom? Itu barangkali di Al-Baqarah 77 ya. Dan ini korelasinya tentu dengan 76 karena ini berbicara tentang orang-orang munafik. Kesimpulannya orang munafik tak paham dan tak mengerti, hanya mencari keamanan, perlindungan di hadapan manusia, padahal mereka tak terlindungi di hadapan Allah karena Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Itu barangkali cukup satu ayat, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca heula bareng.